Halo pemirsa, kasusnya Arya Daru masih menyisakan banyak misteri, banyak kejanggalan yang belum terungkap di sini. Setelah diumumkan oleh pihak kepolisian bahwa Arya Daru meninggal karena tidak ada unsur pidana, tidak ditemukan unsur pidana, padahal banyak sekali kejanggalan. Dan ini membuat respon dari banyak pihak, terutama dari pakar, ahli hukum dan lain sebagainya, ikut bersuara, ikut mengangkat kasus ini dan menyatakan banyak yang tidak setuju ketika wafatnya Arya Daru dinyatakan tidak ada unsur pidana. Karena ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang secara nyata bisa kita pikirkan, bisa kita lihat ya. Yang pertama, kejanggalan dari CCTV-nya yang lompat jamnya. Kemudian kejanggalan yang kedua di mana ada jam yang bersamaan antara di tempat kosnya juga di rooftop. Yang ketiga, di mana Arya Daru dinyatakan ada beberapa luka lebam, luka lecet dan lain sebagainya. Sedangkan di CCTV saat Arya Daru membuang sampah itu masih terlihat gagah orangnya. Dan apakah dari penjaga tempat kos tersebut yang konon kabarnya sempat bertegur sapa, sempat bertemu dengan Arya Daru, tidakkah melihat dari babak belurnya wajah Arya Daru? Nah, kemudian jamnya lompat ini pasti ada sesuatu yang membuat CCTV mati dan lain sebagainya. Terus, kejanggalan yang semakin saat ini dibahas adalah terkait dari hubungan asmara Arya Daru dengan Farah. Nah, andai kata ada hubungan, apakah hubungan tersebut ada kaitannya dengan kematian Arya Daru? Dari gosip-gosip yang beredar, dari komentar-komentar, juga pembahasan di media sosial, ada yang bilang ada kaitannya dengan jual beli manusia, juga ada kaitannya dengan cinta segitiga dan lain sebagainya. Kalau dari prediksi saya yang dulu lebih ke arah perdagangan manusia, judol dan lain sebagainya, karena ada kaitannya dengan perputaran uang. Tapi di saat ini banyak sekali rumor-rumor yang memberitakan hubungan asmara Arya Daru dengan Farah. Andai kata ada hubungan asmara, apakah ada kaitannya dengan kematian Arya Daru? Juga belum tentu. Andai kata hal itu kita secara logika ya dikaitkan dengan hubungan asmara loh ya. Misalnya Farah kan ada sosoknya, sudah dimintai keterangan konon kabarnya. Kalau memang ada hubungan asmara, ya tinggal Farah saja diselidiki, didalami, ya toh. Kalau hubungan asmara sampai sebegitunya, nggak mungkin bisa menyeting entah CCTV, jam yang bersamaan dengan di rooftop dan lain sebagainya. Tapi kalau ada kaitannya dengan jaringan besar, pasti langsung plek semuanya sudah terencana dengan matang. Makanya saya nggak yakin kalau kematian Arya Daru ini terkait dengan asmara. Nah, andai kata kita merujuk ke asmara, nah, tinggal siapa sih sosok Farah ini? Siapa sih suaminya Farah ini? Andai kata sudah berkeluarga, andai kata belum, siapa sih teman dekatnya Farah selain Arya Daru? Itu akan mudah diselidiki, akan mudah digali. Tidak sampai berminggu-minggu tentu. Sosok Farahnya aja sudah ada loh. Ya. Andai kata suaminya Farah ini adalah pembesar, kemudian marah melihat Arya Daru dengan istrinya. Kalau mereka memang ada jalinan hubungan asmara, yang seandainya Farah ini memiliki suami pembesar dan lain sebagainya, mereka nggak akan jalan di mall, nggak akan jalan di ranah publik, di ruang publik. Mereka akan mencari tempat yang privasi, bukan di area publik. Makanya kita jangan terpancing kalau masalah ini diarahkan ke masalah asmara. Nggak masuk akal di logika saya.
Kalau masalah asmara nggak sampai berminggu-minggu kasus ini. Kalau tidak ada sesuatu jaringan, tentunya dari penjaga kosnya tidak akan tutup mulut. Dari penjaga vape juga tidak akan tutup mulut. Dari tetangga-tetangga juga akan berani speak up. Tapi apa yang kita lihat? Tidak ada yang bersuara. Aneh kan? Karena sudah dikondisikan. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian terkait dari apakah kematian dari Arya Daru ini ada kaitannya asmara, mari kita prediksi. Tapi kalau secara logika saya tidak sampai ke arah sana. Lebih karena masalah yang lebih besar daripada masalah asmara. Apakah kematian Arya Daru ini karena disebabkan atau motifnya karena cinta segitiga, despondensi, lebih karena keputusasaan. Nah, keputusasaan atau kesedihan atau kekecewaan. Kekecewaan dalam hal apa? Rilis melampiaskan dendam kesumat kepada Arya Daru. Nah, ini terkait apa? Motifnya apakah karena asmara atau karena hal yang lainnya? Self-worth, kedudukan. Berkali-kali saya prediksi ada kaitannya dengan orang besar. Tidak ada kaitannya dengan hubungan asmara. Itu dibelokkan saja agar orang besar ini tidak kecakut. Ya, agar orang besar ini terlepas dari kecurigaan masyarakat. Jadi ya, bukan karena hubungan asmara, lebih karena ada sosok yang kecewa kepada Arya Daru. Akhirnya berbuah kebencian dan ingin melampiaskan. Nah, gambar kuburan toh, ingin melampiaskan amarahnya pada Arya Daru dikarenakan apa? Jabatan, kedudukan, pekerjaan ini. Jadi tidak ada unsur asmara di sini. Tidak ada, lebih karena ya Arya Daru mengetahui sesuatu sepak terjangnya orang besar ini. Nah, ini dari pemberitaan, entah bersumber dari siapa itu ya, yang mengatakan dia mendapatkan kabar informasi dari A1 terkait dari isi laptopnya, di mana didapati alamat, nama dan lain sebagainya orang-orang yang ada kaitannya dengan TPPU. Nah, saya lebih condong ke arah sana daripada ke hubungan asmara, dan beberapa kali saya prediksi memang tidak ada kaitannya dengan hubungan asmara. Masalah ini lebih karena perputaran uang yang melanggar hukum, dan Arya Daru mengetahui ketika Arya Daru bersuara maka orang ini akan lengser dari jabatannya dan akan berpotensi ke ranah hukum terhadap orang pembesar ini. Makanya sebelum hal ini terjadi, sebelum Arya Daru berangkat ke luar negeri, dihabisi duluan, diselesaikan duluan. Karena kalau dihabisi di luar negeri tentunya akan semakin susah untuk mengkondisikan, untuk mengatur penyelidikan dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, dari prediksi saya juga kasus ini masih bisa dibuka. Nah, akan tetapi banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi pihak keluarga ketika ingin mengungkap kasus ini. Salah satunya masalah keuangan. Nah, kedua, di mana yang jadi rivalnya ini adalah sebuah jaringan mafia. Harus meminta tolong pada sosok pengacara yang tangguh, yang sudah teruji dalam kasusnya terhadap kriminal, seperti pengacaranya dari rivalnya Sambo itu, Pak Kamarudin atau Pak Hotman, atau bisa juga minta tolong pada seseorang yang berani speak up bahwa di laptop itu adalah
ada catatan-catatan, data-data terkait dari TPPO. Jadi harus benar-benar meminta tolong pada seseorang yang memiliki jiwa yang berani luar biasa, tidak takut diancam dan lain sebagainya. Makanya di sini kita tetap mengawal kasus ini entah sampai kapan demi perjuangan dari almarhum. Terlepas dari masalah pribadi, semua orang itu memiliki masalah pribadi. Tidak ada orang yang bersih-bersih amat di dalam hidup ini. Akan tetapi, janganlah hal itu dijadikan sebagai alasan kambing hitam terkait dari kematian Arya Daru. Karena kematian Arya Daru bukan hal asmara. Tidak ada kaitannya dengan hal asmara. Lebih karena ada orang besar yang memiliki jaringan terkait TPPO, judol, dan lain sebagainya. Intinya di situ. Jadi alangkah baiknya ya kita jangan sampai terpancing dengan rumor-rumor yang menggiring ke sana ke sini dan lain sebagainya. Kita fokus bahwa kasus ini terkait dari jaringan mafia TPPO, judol, dan lain sebagainya. Dengan satu fokus bahwa kasus ini ada kaitannya dengan jaringan TPPO, judol, ya, dan lain sebagainya, itu akan lebih memudahkan kita dalam pengawalan kasus ini. Kita tidak terpecah belah dengan opini A, U, dan lain sebagainya. Jadi kasus ini tidak ada kaitannya dengan hubungan asmara. Lebih karena adanya orang besar yang saat ini masih menjabat, yang tidak mau gedoknya atau sepak terjangnya yang melanggar hukum itu dibuka oleh Arya Daru. Bisa jatuh karirnya, bisa terguling dari singgasananya dan lain sebagainya. Dan orang ini tidak berdiri sendirian. Di sekelilingnya juga banyak orang besar.